semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Fatia Azrina. Saya Imelda Febiola Simanung Khalid dengan di sebelah saya Alia Miranti. Saya Dinda Aprila. Saya Dwi Nizia Saragi. Saya Siti Nurul Aini Rangkuti. saya Triain Fauzia. Dan di sini kami akan mewawancarai salah satu alumni dari Stikom Tunas Bangsa. A few moments later. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan narasumber kami Kak Aulia Nadaf. Halo Kak, apa kabar? Baik. Sebelumnya apakah bisa perkenalkan diri Kakak terlebih dahulu? Oke, perkenalkan nama saya Aulia Nadasha Putri. Saya jadi alumni dari Stikom Tunas Bangsa tahun 2022. Kalau boleh tahu, kakak sendiri usahanya di bidang apa? Saat ini saya lagi usaha bergerak di bidang kreatif. Itu ada event organizer, ada wedding organizer, sama kita itu ada handle sosmed yang dimana kita memanage satu akun usaha yang nge-up dari Instagramnya, dari tag videonya, dan desainnya. Berdiri sejak kapan dan terinspirasi dari apa? Kalau berdirinya dimulai dari tahun 2022 ketika saya wisuda di Oktober kalau nggak salah. Di bulan depannya saya langsung keterima kerja di PT Grab Teknologi Indonesia, dan saat itu saya berkumpul sama teman-teman saya yang salah satunya ada influencer. Nah, ternyata di sosial media itu ada peluang yang sangat besar untuk kita mengembangin usaha. Maka dari situ kita membuat satu akun dan satu tim namanya Go Creative Team, dimana Go Creative Team ini bergerak di bidang event organizer. Kita juga udah banyak buat buzzer, ada di Shantar, contohnya ada Imlek Fair, Ramadan Fair, dan kalau kalian tahu yang kemarin barusan Siantar ada acara fun run, nah itu kita yang buat begitu. Dan kalau misalnya handle sosmed, ada beberapa kafe-kafe yang tidak aware sama sosial media, dan sekarang itu sebenarnya apa-apa dari sosial media. Nah, kita menawarin jasa untuk kita menjadi handle sosmednya, dimana kita ada satu tim, ada adminnya juga yang fokus untuk memanage Instagram mereka itu sendiri begitu. Go Creative Team ini apa sih yang pengen kakak tunjuki ke klien? Untuk kita sendiri, kita mau nunjukin bahwasannya semuanya, kalau misalnya sosmed itu banyak orang yang mikir itu sulit ya, karena sebenarnya algoritma sosmed itu ada aja dan kita harus ngikuti tren. Nah, kita itu biasanya approach ke klien itu dengan cara kita memudahkan pekerjaan kalian gitu. Contohnya yang untuk marketing mereka fokus di penjualan, dan kalau misalnya kru yang dipekerjakan di kafe itu untuk fokus untuk pelayanan, dan sedangkan kita untuk fokus ke marketing digitalnya begitu. Jadi sebenarnya semuanya itu mau itu kafe, mau itu usaha lainnya, sebenarnya pada masa era sekarang itu yang paling penjualan omsetnya tertinggi itu dari sosial media. Jadi kita mau nunjukin ke klien bahwasannya kita bisa mengatasin permasalahan klien untuk di penjualan di media sosial begitu. Nah, kalau misalnya di event organizernya sendiri, biasanya di GoTeam itu kita adalah komunitas anak muda. Nah, juga volunteer-volunteer yang ada di GoTeam ini juga banyak anak kuliahan, kayak kalian ini, banyak anak kuliahan yang belajar untuk ngedesain. Nah, kalian di kampus kita kan juga di komputer kan. Nah, jadi desainnya ini yang bakal kita buat untuk event-event itu gitu. Nah, volunteer-volunteer ini belajar di sini. Jadi mungkin kemungkinannya kalian ya bisa lebih gampang untuk mencari peluang pekerjaan. Dan ada beberapa volunteer dari kita yang udah join ke Go Creative Team ini, ya baru-baru ini udah keterima kerja gitu. Dan mereka menjual CV mereka dengan pernah bekerja di Go Team. Nah, event organizer ini sendiri mereka itu bersifat, sebenarnya kita create event sendiri dari bazar, itu kita cari UMKM-nya sendiri, kita cari sponsornya sendiri. Jadi emang di Go Creative Team ini ya semuanya ada, kita mau diskusin mau buat apa, dan itu ada semuanya. Kalau di WO-nya sendiri biasanya karena WO-nya itu wedding organizer-nya baru, jadi cuma beberapa klien, kita biasanya memudahkan untuk si bride-nya sendiri menjalankan acara wedding mereka gitu, dan minta rundown acara apa-apa aja, jadi memudahkan sih. Tapi karena itu wedding organizer-nya baru, mungkin kita belum fokus, jadi kita lebih fokusnya ke handle sosmed dan ke event organizer begitu.
Dan di Go Creative Team ini ada beberapa influencer yang kita tampung. Jadi kalau misalnya kalian ada ngeliat influencer-influencer yang ada di Shantar, itu juga ada bagian dari kita gitu. Dan influencer ini sendiri dari brand-brand yang ada di Siantar yang mau ngepromosiin itu biasanya ke Go Creative Team, nanti kita yang bagi ke influencer begitu. Nah Kak, biasanya kalau lagi ikut event-event seperti itu, WO-nya nyiapin konsep khusus nggak sih Kak? Pasti dong, setiap event itu kita nyiapin konsep khusus. Kalau misalnya itu yang kita buat create sendiri, ya kita misalnya contohnya Ramadan, ya kita berarti ngambilnya temanya Ramadan. Gimana konsep Ramadan ini kita package dengan anak muda yang masa kini, desain-desainnya yang orang itu nggak boring nengoknya. Tapi kalau misalnya event-event kayak fun run sendiri yang baru kita buat, ya kita nyediapin konsep khusus. Ya kita nge-engage peserta, kemarin itu pesertanya ada hampir 450 orang. Kita sendiri nih yang nge-handle. Ya kita nyiapin konsep gimana untuk si peserta itu tertarik untuk membeli tiket dari kita sendiri. Jadi sebelum kita itu buat event, ya kita memang harus matang-matang buatin proposalnya, konsep acaranya, visi dan misinya itu apa, itu bergerak di mana. Kalau dia olahraga, ya dia olahraga. Kalau misalnya dia bergerak untuk bazar, berarti kita harus nge-hire UMKM gitu. Menurut Kakak, kreativitas itu penting banget dalam dunia wedding ya? Bisa kasih contoh konsep unik yang pernah WO buat? Kalau misalnya untuk konsep penting dari WO itu pasti banyak dong. Dan biasanya itu kita itu melakukan apa yang diminta sama klien kita. Contohnya konsep yang kita buat itu ya lumrah sih, biasanya itu kan pasti wedding. Mereka butuh yang kayak flash mob gitu kan, yang kayak TikTokan. Yang paling kita cuman nyari gerakan untuk flash mobnya doang. Tapi ada beberapa klien juga yang permintaannya nggak full team, mereka cuman untuk jadi BA-nya, brand asistennya doang. Dan kita itu buat terobosan terbaru nih, kita lagi buat collab sama hairdo untuk perempuan kan udah biasa. Jadi kita ini kerjasama sama satu barbershop di Barber, namanya Jalan Kiai store-nya, yang dimana kita itu kerjasamanya selain pengantin perempuannya aja yang di makeup cantik, kita juga membuat mempelai laki-lakinya itu oke lah, ganteng, rapi dengan hairstylist rambut begitu. Jadi kita nawarinnya beberapa produk yang akan menguntungkan untuk si klien itu sendiri begitu. Selanjutnya Kak, kalau nemuin klien yang idenya out of the box, gimana cara tim WO menyesuaikan tapi tetap profesional? Sebenarnya ya kita misalnya kliennya itu minta nih, ada yang baru nih di kita itu nanggap itu harus challenge. Namanya kita vendor ya, kita harus siap dengan menerima apa aja permintaan klien. Mungkin kita bakal nyusun konsepnya dulu, kita need approval dulu ke kliennya. Kalau mereka oke, baru kita jalanin. Biasanya kita itu sih, di setiap klien kita harus need approval dari mereka dulu, mau itu desain, mau itu konsep, mau itu budget, kita harus need approval dulu. Dan biasanya itu tidak bisa kita sendiri, kita harus ada saling kerjasama sama si klien itu sendiri. Mereka maunya apa, gimana, pasti mereka ada beberapa referensi kan. Dan biasa kita ngerancangkannya itu pakai referensi dari mereka. Nah di era sekarang itu kan digital tuh banyak banget ya, kayak ChatGPT, kayak Canva, TikTok, dan itu memudahkan kita banget sih untuk cari referensi begitu. Konsep yang paling berkesan buat WO Kakak apa Kak? Kalau misalnya WO itu kita belum ada yang paling berkesan sih, karena semuanya juga ya kita karena memang baru ya untuk ke WO ini, mungkin kita ada sedikit itu kayak wedding content creator. Nah kalau misalnya kalian pernah lihat kayak di TikTok behind the scene-nya si wedding, nah itu yang ngerjain namanya wedding content creator. Dan dimana kita nge-tag video yang bukan dari fotografernya, tapi momen-momen behind the scene-nya aja. Kalau untuk konsep yang paling menarik itu yang pernah kita buat selama dari 2022 sampai 2025 sekarang, kita adalah pertama kali Go Team itu pertama kali yang buat event lari di Shantar, dan itu kerjasama sama pemerintahan Kota Pamatang Shantar dari tahun 2024 yang pertama, dan tahun 2025 Agustus kemarin itu yang terakhir. Dan itu yang paling benar-benar Go Team yang pertama yang buat di Shantar, dan antusias orang di Shantar itu sangat meledak banget. Dan itu yang event kita yang kita buat sangat dikenal orang dan berpengaruh baik lah, apalagi di bidang olahraga gitu. Guys, itu dia obrolan seru kami bareng Kak Aulianada. Terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng kami. Dan buat kalian yang nonton,
Semoga wawancara kami kali ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and bye-bye.